Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita melanjutin ya untuk bahas soal ini yang part 2-nya untuk yang SKP CPNS Kemendikbud khusus Jabatan Analis Laboratorium Pendidikan atau yang sering disingkat dengan PLP, Peranatal Laboratorium Pendidikan ya. Untuk part yang pertama, teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Oke, kita masuk untuk yang soal yang pertama. Nih. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh PNS dengan jabatan fungsional peranatal laboratorium adalah A. Kompetensi analis, kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. B. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. C. Kompetensi mendidik, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. D. Kompetensi akademik, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. E. Kompetensi peneliti, kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Oke, jika teman-teman ingin mau jawab dulu, oke, bisa di-post dulu ya. Oke, bang jawabannya ini, pembahasannya lah. Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi, ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2019. Jadi, pasal 17-nya tentang kompetensi ya. Jadi ini yang bagian nomor 2-nya. Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan itu meliputi apa aja? Yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, lanjut dulu untuk soal yang kedua. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama target, yang kedua capaian, yang ketiga hasil, yang D manfaat, yang kelima perilaku PNS. Oke, pertanyaannya. Penilaian kinerja jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan apa? Oke, A. 1, 2, dan 3, B. 2, 4, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5, yang E semua benar. Oke, bisa dijawab dulu ya. Oke, kita cek pembahasannya. Nih, berdasarkan pasal yang ke-20. Oke, ini di bagian yang keduanya. Jadi, penilaian kinerja jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Oke, berarti jawabannya adalah yang good, yang E. Jadi semuanya benar ya. Jadi ini yang dinilai dari seorang PLP. Oke, lanjut lagi untuk soal ketiga. Penilaian kerja jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan dilakukan secara kecuali A. Objektif, B. Terukur, C. Accountable, D. Adil, dan E. Partisipatif. Oke, kita lihat dulu nih pembahasannya. Berdasarkan masih pasal 20 tadi, ini yang ayat ketiganya ya. Jadi penilaian kinerja jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan itu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Oke, berarti yang ada yang mana? Oke, good. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk yang keempat, soal keempat. Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keterampilan mengumpulkan angka kredit dari beberapa unsur. Oke, sebagai berikut kecuali yang mana nih? Jadi ini untuk yang keterampilannya. Oke, yang A dari unsur diklat, B unsur pendidikan, C tugas jabatan, D pengembangan profesi, dan D unsur penunjang. Oke, jadi teman-teman bisa jawab dulu ya, di-post dulu nih videonya. Oke, kita lihat pembahasannya nih. Berdasarkan pasal 22. Ini dia pasal 22 ya. Jadi Pranata Laboratorium itu nih yang ayat satunya ya. Pendidikan kategori keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur apa aja, yaitu unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Oke, berarti yang ada yang mana? Oke, jadi jawabannya yang B ya.
Oke, nggak ada ya. Lanjut lagi untuk soal yang kelima. Nih, jumlah angka kredit paling sedikit yang harus dikumpulkan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir. Hati-hati ya. Ini yang ditanya adalah yang pendidikan mahir, berarti ini yang keterampilannya, kategori keterampilan. Setiap tahunnya itu sebanyak berapa? Oke. A 5, B 10, C 12,5, D 25, E 37,5. Oke, bisa nih di pause dulu, dijawab dulu. Oke, sekarang kita lihat jawabannya, pembahasannya seperti apa. Ini dia. Jadi masih dengan pasal yang sama. Oke, maaf soal motor. Oke, pasal 22. Nih, ini bagian A, B, C-nya ya dari ayat yang pertama. Nih, jadi unsur penunjangnya itu yaitu angka kreditnya yang A 5 untuk PLP terampil, 12,5 untuk PLP mahir, 25 untuk penyelia. Oke, jadi teman-teman hati-hati ya. Harus dihafalin, misalnya nih, kalau untuk tenaga terampilnya itu 5, untuk yang mahirnya itu 12,5, yang penyelianya itu 25. Oke, jadi yang ditanya ini di sini adalah yang mahir, berarti dia jawabnya yang 12,5 ya. Berarti jawabnya itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-6. Jumlah angka kredit paling sedikit yang harus dikumpulkan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan ahli muda setiap tahunnya sebanyak berapa? Oke, kalau yang tadi yang ditanya adalah yang mahir, kategori yang keterampilan ya. Sekarang ahli muda dari yang keahliannya. Oke, yang A 5, B 10, C 12,5, D 25, E 37,5. Oke, yang mana jawabnya? Oke, kita cek dulu pembahasannya nih. Oke, masih di ayat 2 yang tadi. Oke, ini ayat 2 yang selanjutnya ya. Ini untuk kategori keahlian. Pranata Laboratorium Pendidikan Keahlian, setiap tahun mengumpulkan angka kreditnya dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan angka kredit paling sedikit. Oke, yang A itu 12,5 untuk PLP ahli pertama ya. Yang B-nya 25 untuk PLP ahli muda. Kalau yang C-nya 37,5 itu untuk PLP ahli media. Oke, jadi semakin tinggi tingkatan jabatannya, jadi angka kredit yang harus dikumpulin harus semakin banyak juga ya. Oke, jadi di sini yang ditanya adalah untuk ahli media, berarti jawabannya yang 25 ya. Oke, 25 berarti optionnya itu adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-7. Persentase jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai Pranata Laboratorium Pendidikan adalah, ini dia. A. Paling sedikit 80% dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal, dan paling banyak 20% dari unsur penunjang. B. Paling sedikit 80% dari unsur utama termasuk unsur pendidikan formal, dan paling banyak 20% dari unsur penunjang. C. Paling sedikit 20% dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal, dan paling banyak 80% dari unsur penunjang. D. Paling sedikit 20% dari unsur utama, termasuk unsur pendidikan formal, dan paling banyak 80% dari unsur penunjang. Yang E. Paling sedikit 70% dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal, dan paling banyak 30% dari unsur penunjang. Oke, jadi jawab dulu nih yang mana. Oke, ini pembahasannya ya. Ini dia. Jadi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dicapai oleh PLP atau Pranata Laboratorium Pendidikan yang bagian A-nya paling sedikit 80% itu dari unsur utama dan tidak termasuk unsur pendidikan formal ya. Jadi nggak masuk pendidikan formalnya, maksudnya dia tamatan dari S1, D3, S2 itu nggak ikut dihitung kalau untuk angka kredit kumulatif ya. Kalau yang B, paling banyak 20% itu angka kredit dari unsur penunjang. Oke, jadi kalau itu berarti jawaban yang sesuai adalah yang A. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-8.
Jumlah angka kredit paling sedikit yang harus dikumpulkan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi penyelia dari sub-unsur pengembangan profesi. Kalau yang tadi kan itu untuk umumnya, sekarang yang ditanya itu adalah untuk pengembangan profesinya itu berapa yang harus dikumpulkan jika seorang yang PLP mahir mau menjadi penyelia. Oke, kita lihat optionnya. Yang A2, B4, C6, D8, yang E10. Oke, jawabannya Pak? Oke, kita lihat dulu ya pembahasannya. Ini dia. Jadi berdasarkan pasal 24 nih, jadi yang bagian pertamanya ya, ayat pertamanya, Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia diisyaratkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 4 yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. Oke, berarti harus 4 ya. Ingat, ini dari mahir ke penyelia. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut lagi untuk soal ke-9. Jumlah angka kredit paling sedikit yang harus dikumpulkan oleh Pranata Laboratorium Pendidikan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi ahli madya dari unsur pengembangan profesi. Oke, tadi untuk kategori keterampilan, sekarang untuk kategori yang keahliannya ya. Ini dari ahli muda menjadi ahli madya. Oke, yang A 2, B 4, C 6, D8, E10. Oke, apa jawabnya? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Ini dia. Masih di pasal 24, tapi ini untuk ayat yang keduanya. Oke. Pranata Laboratorium Pendidikan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pranata Laboratorium Pendidikan ahli madya diisyaratkan mengumpulkan angka kredit paling sedikit 6 yang berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. Oke, jadi 6 ya. Jadi kalau keahlian itu dia lebih tinggi dibandingkan dari terampil. Jadi jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal yang terakhir ya, soal yang ke-10. Syarat pengangkatan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan melalui perpindahan dari jabatan lain. Oke, jadi itu pengangkatan bisa dari perpindahan dari jabatan ya. Ini yang ditanya syaratnya itu kecualinya yang mana. Oke, A. Memiliki ijazah D3 untuk jabatan fungsional kategori keterampilan. B. Memiliki ijazah S1 untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kategori keahlian. Yang C itu untuk memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium paling sedikit 3 tahun. D. Berusia 53 tahun yang menduduki jabatan fungsional Pranata Pendidikan ahli pertama dan Pranata ahli muda. E. Berusia 55 tahun untuk jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ahli madya. Oke, untuk yang D sama yang E ini paling tingginya ya. Jadi paling tinggi 53 tahun untuk yang ahli pertama dan ahli muda. Paling tinggi 55 tahun itu untuk yang ahli madya. Oke, jawabannya mana? Oh iya, dia udah kebuka sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas sedikit nih, Mas. Untuk jawaban yang ini. Jadi ini sesuai dengan pasal nomor 14 ya. Ini di ayat satunya, ini banyak penjabarannya nih. Oke. Jadi kita sesuai sama yang opsinya aja ya. Memiliki ijazah D3 untuk jabatan fungsional kategori keterampilan itu sesuai ya dengan yang option D-nya, yang sub D-nya. Sedangkan yang B itu S1 itu sesuai dengan yang E-nya. Ya, ingat ya. Jadi D3 untuk keterampilan, S1 untuk yang keahlian. Kalau yang C memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium paling sedikit 3 tahun. Oke, kalau kita lihat di bagian G itu enggak ya. Dia paling sedikitnya 2 tahun, bukan 3 tahun. Kalau di yang I itu ini untuk umurnya ya. Oke, maaf, suara motor. 53 tahun untuk ahli muda, oke sesuai. 55 tahun untuk ahli madya, oke sesuai. Berarti jawaban yang salah itu adalah yang C. Oke? Nih, oke, demikian dulu pembahasannya. Jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.